Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Perkenalkan, nama saya Dr. Nancy Sylvia Bawiling MPhis. Saya merupakan dosen pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Smart Sertifikasi Dosen. Oke, sebagai seorang ASN yang bekerja di Universitas Negeri Manado, saya ditempatkan pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, visi dari Unima yaitu Unima unggul, inovatif, dan berdasarkan MAPALUS. Sedangkan misi dari Unima adalah salah satunya untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu dalam bidang pendidikan dan non-pendidikan. Sehingga melalui misi Unima itu, program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat memiliki moto Miracle. Miracle artinya manager, inovator, researcher, apprenticer, komunitarian, dan leader atau edukator. Nah, untuk menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat, harus memiliki basic public health skill. Nah, basic public health skill itu bisa didapatkan dari capaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan visi dan misi dari Universitas Negeri Manado, di mana mahasiswa itu harus berkontribusi dalam peningkatan mutu masyarakat berdasarkan Pancasila, dan lulusannya nanti juga mampu menerapkan pemikiran yang logis dalam konteks pengembangan iptek, mampu menunjukkan kinerja yang bermutu, menguasai 7 pilar Kesmas, mengerti trias epidemiologi, dan mengerti dan memahami mengenai konsep sehat, sakit, serta epidemiologi penyakit menular seksual dan penyakit tidak menular serta epidemiologi khusus lainnya. Kemudian juga mengerti promkes dan program promotif preventif, mampu melakukan analisis penilaian kesehatan masyarakat, mampu mengembangkan kebijakan, mampu menjelaskan dasar ilmu Kesmas, dan yang paling penting, lulusan kita itu mampu untuk memimpin dan berpikir secara sistem. Nah, karena banyak sekali masalah di bidang kesehatan dan salah satu sasaran dari MDGs atau pembangunan kesehatan di Indonesia, yaitu salah satunya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian ibu dan anak, meningkatkan kesehatan reproduksi dan seksual, serta menurunkan angka kejadian penyakit reproduksi, sehingga mata kuliah ini hadir untuk memberi dasar ilmu kepada mahasiswa, wawasan pemikiran logis, promosi kesehatan, dan mampu menghasilkan karya inovatif di bidang kesehatan reproduksi, yaitu mata kuliah epidemiologi penyakit reproduksi. Pada kali ini saya akan membahas mengenai delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah ini. Bobot mata kuliah ini ada 2 SKS dengan kode 6432762. Dan merupakan rumpun mata kuliah wajib di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Unima. Tim teaching terdiri dari saya sendiri, Nancy Bawiling, sebagai penanggung jawab mata kuliah, Rujilito RSKEP MKes, dan Divena Munte SST MKes. Mata kuliah ini memberi materi mengenai penyakit reproduksi dengan berbagai macam pokok bahasan yang akan saya jabarkan nanti. Kemampuan yang diharapkan terhadap mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi frekuensi masalah penyakit reproduksi, penyebaran dan faktor determinannya, kemudian mampu menganalisis paparan lingkungan dan toksikasi, mampu menganalisis secara epidemiologis masalah kehamilan dini, prematuritas dan aborsi, mahasiswa mampu menganalisis secara epidemiologis gangguan-gangguan pada genitalia pria wanita serta penyakit dan infeksi serta tumor dan kanker pada genitalia. Materi pembelajaran terdiri dari 16 tatap muka, 2 diantaranya yaitu ujian semester dan ujian akhir semester. Pada tatap muka pertama itu adalah kontrak mata kuliah yang akan dihadiri oleh semua tim dosen. Di sini
akan dijelaskan kepada mahasiswa mengenai RPS dan pengantar epidemiologi yang terdiri dari latar belakang, pengertian, frekuensi masalah penyakit reproduksi dan sebagainya. Kemudian kuliah selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya dan tim yang terdiri dari materi mengenai epidemiologi infertilitas, toksikasi, kehamilan dini, prematuritas dan aborsi, gangguan kehamilan, masalah kesehatan pada masa perinatal, epidemiologi persalinan preterm dan kematian prenatal, epidemiologi gangguan menstruasi, gangguan lainnya, tumor, kanker payudara, infeksi, disfungsi ereksi, dan yang terakhir adalah simulasi kasus atau bedah jurnal. Pada pertemuan terakhir, mahasiswa diharapkan untuk mendownload berbagai macam jurnal yang berisi penelitian di bidang kesehatan dan penyakit reproduksi sehingga mampu mempersiapkan mahasiswa nanti untuk menyusun karya ilmiah di bidang Kespro dan Penpro. Nah, referensi yang kami pakai ada berbagai macam sumber dari buku-buku referensi seperti jurnal-jurnal internasional, kemudian textbook Epidemiology and Biostatistic, Handbook One Principal Practice of Gynecologic Oncology, dan berbagai jurnal-jurnal yang memuat mengenai epidemiology of reproductive disease. Kemudian ada modul-modul kesehatan reproduksi dan buku ajar kesehatan reproduksi. Dua di antaranya adalah buku yang saya susun sebagai bahan acuan, yaitu buku ajar dasar kesehatan reproduksi dan buku ajar komunikasi kesehatan. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari komunikasi kesehatan? Karena mereka akan nantinya diberi tugas secara terstruktur untuk turun dalam penyuluhan-penyuluhan di tengah masyarakat mengenai masalah kesehatan dan penyakit reproduksi. Metode pembelajaran yang sering kami pergunakan itu adalah small group discussion, yaitu terdiri dari beberapa mahasiswa, di mana small group discussion ini lebih terbuka, lebih kooperatif. Semua mahasiswa bisa aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian collaborative learning itu kebetulan Universitas Negeri Manado dan program studi kami bekerja sama pertukaran pelajar dalam kegiatan mata kuliah Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya sharing experience from expert. Kami tim teaching sering menghadirkan kuliah tamu atau pembicara tamu dari mereka yang ahli pada bidangnya seperti dokter spesialis kandungan kebidanan, baru dari bagian dinas kesehatan serta dari bagian BKKBN. Nah, selanjutnya kami sering mempush mahasiswa untuk selalu self-directed learning dan discovery learning dengan melemparkan hot issue agar bisa dibahas dalam forum diskusi. Selain itu juga studi jurnal atau bedah jurnal itu sering kami pacu pada mahasiswa untuk mendownload materi jurnal-jurnal dan dicari identifikasi masalah penelitian yang ada. Mode pembelajaran yang kami pakai ada dua, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Untuk synchronous learning itu menggunakan Zoom Meeting, Google Meeting, video conference, dan Google Classroom. Pada pembelajaran ini kami memberi simulasi materi dalam bentuk diskusi atau mode direct instruction melalui media presentasi sehingga mahasiswa dapat langsung bertanya dalam bentuk diskusi, two-way discussion atau open discussion. Untuk asynchronous learning kami menggunakan LMS Unima, WhatsApp Group, Google Form, dan Sepeda Unima. LMS Unima itu adalah e-learning atau learning management system yang dimiliki oleh universitas kami. Di situ terjadi pembelajaran asynchronous learning dan dibantu juga dengan Google Form, Sepeda, dan WhatsApp Group. Di WhatsApp Group kami sering memberi instruksi dan tugas instruksi untuk mengingatkan kalau ada pembelajaran selanjutnya, ujian, pemasukan tugas, absensi, dan sebagainya. Nah, ini adalah portal halaman depan LMS Unima. Jika ingin masuk ke dalam portal ini, kita klik pada
menu LMS Unima dan akan masuk ke akun saya. Di situ pilih Fakultas Ilmu Keolahragaan, kemudian lihat mata kuliah yang ada pada S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Karena memang kami S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat itu berada di bawah Fakultas Ilmu Keolahragaan. Setelah diklik menu tersebut, bisa muncul semua mata kuliah yang saya ampu, termasuk salah satunya adalah Epidemiologi Penyakit Reproduksi. Mahasiswa bisa masuk melalui akun LMS masing-masing dan mengklik mata kuliah tersebut, dan muncullah halaman depan course atau course administration mata kuliah Epidemiologi Penyakit Reproduksi. Nah, bisa kalau kita scroll ke bawah kelihatan ada kontrak perkuliahan, yaitu pertemuan pertama. Di situ saya sudah mendeskripsikan mengenai kontrak perkuliahannya, kemudian memuat tabel pembagian jadwal mengajar. Mahasiswa bisa melihat ada 16 kali pertemuan, kapan jadwal mid semester, kapan jadwal ujian semester, dosen-dosen siapa saja, dan materi apa saja yang akan diberikan. Di bawah itu ada materi kuliah, mahasiswa bisa langsung mendownload materi kuliah di situ. Dan ini untuk materi kuliah juga saya tampilkan link Zoom pertemuan pada materi berselanjutnya. Jadi sebelum mata kuliah dimulai, saya sudah melampirkan link Zoom yang akan digunakan untuk tatap muka kuliah nanti. Setelah tatap muka kuliah selesai, saya buka forum diskusi. Sering saya lempar hot issue untuk dijadikan bahan diskusi, atau juga dipersilakan jika ada mahasiswa ingin bertanya mengenai kontrak perkuliahan atau materi mengenai penyakit reproduksi. Kemudian ada absen yang akan diisi oleh mahasiswa. Ini dia materinya. Nah, untuk tugas mandiri saya muat juga dalam LMS. Mahasiswa tinggal melihat dan membuat tugas tersebut. Dan untuk tugas terstruktur itu mahasiswa dibentuk beberapa kelompok untuk turun memberikan penyuluhan seputar masalah kesehatan dan penyakit reproduksi. Tapi sebelumnya sudah ada pemetaan dan identifikasi masalah serta lokasi penelitian agar jelas tujuan dari penyuluhan tersebut, dan sasaran serta responden yang akan diberikan penyuluhan juga jelas. Dan selalu diingatkan untuk prokes, karena saat pandemi begini tidak diperkenan juga untuk kumpul-kumpul, jadi prokes harus lebih diperketat. Nah, ini adalah contoh, ini adalah kuliah online yang sudah saya laksanakan bersama mahasiswa yang mengkontrak mata kuliah ini. Oke, ini dia dalam bentuk Zoom meeting. Ini materi kuliah, dan ini adalah hot issue yang sering saya lemparkan untuk dibahas dalam forum diskusi LMS bersama mahasiswa. Ini untuk melatih mereka agar bisa discovery learning. Ini beberapa contoh materi, dan media pembelajaran yang kami pergunakan adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras, seluruh mahasiswa sudah memiliki baik handphone atau laptop, dan sampai saat ini tidak mengalami masalah dalam mengakses atau kekurangan perangkat keras untuk mengakses kuliah. Untuk perangkat lunak, kami menggunakan Zoom, Google Meet, Google Classroom, LMS Unima, WhatsApp, Google Form, dan Sepada Unima. Nah, interaksi dosen dan mahasiswa terjadi dua arah, ya. Dosen mengarahkan, memberi pertanyaan, dan menerima feedback dari mahasiswa. Mahasiswa menjawab pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan baru, sehingga antara dosen dan mahasiswa itu terjalin diskusi yang saling memberi pendapat, materi kuliah, ide, gagasan baru, berita baru, atau hal-hal yang berkaitan dengan penyakit reproduksi. Nah, sesama mahasiswa sendiri mampu bekerja sama dalam tim, terutama dalam menyusun tugas terstruktur seperti makalah, penyuluhan, dan video tugas yang sering kami beri tugas mandiri dalam bentuk video yang dipublish pada sosmed resmi dan sosmed pribadi. Sosmed yang sudah ditentukan.
Yang menjadi komponen penilaian mata kuliah ada 6 komponen evaluasi yang dengan poin tertinggi yaitu tugas terstruktur, ujian mid, dan ujian akhir. Total dari keseluruhannya ada 100%, dan untuk mengeluarkan nilai akhir kami menggunakan metode PAP atau penilaian acuan patokan dengan nilai kompetensi tinggi. Demikian presentasi saya, kiranya bisa berguna untuk sesama teman akademisi, untuk mahasiswa, dan untuk masyarakat umum. Semoga berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa.